ditanya, gimana kabarnya hari ini? Anak-anak jawab, alhamdulillah, luar biasa, aku bisa, Allahu Akbar. Bisa? Ulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, aku bisa, Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah alamin anak-anak. Kita kembali lagi dalam pembelajaran tatap muka terbatas bersama Ibu ya. Kelas 3 SDN Kemakmuran 1 Kota Cirebon. Ya, anak tadi berangkat sekolah nggak mampir-mampir dulu kan? Enggak, hebat ya. Sampai di sekolah juga tadi anak-anak sudah mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, terus mengecek suhu dan disemprot dulu sepatunya dan tasnya pakai apa? Disinfektan, betul ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini dipimpin oleh Naila. Silakan Naila, maju ke depan. Sebelum belajar kita harus membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naila sudah memimpin doa sebelum belajar pada hari ini. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa ya. Sudah berdoa, Ibu cek kehadiran satu-satu. Sini Abi sudah ada, Getsa sudah ada, Sesa ada. Di sini satu kelompoknya siapa yang belum ada? Kopi kemana? Sakit ya? Iya, tadi mamanya sudah menghubungi Ibu. Lalu kelompok yang kedua lengkap, ada Alia, Ananta sama Alisa. Kelompok pertama juga lengkap, ada Nia, Zahro sama Naila. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya. Ya anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran tematik kelas 3 ya. Tema berapa? 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Namun kita masuk ke pembelajaran kedua, karena kemarin kita sudah belajar ke pembelajaran pertama, yaitu tentang cara membuat garam. Betul. Garam itu bentuknya apa? Kristal. Garam berarti bentuknya apa? Padat. Hebat, masih ingat. Bentuk atau wujud benda itu ada berapa macam? 3. Apa aja? Padat, cair, dan gas. Hebat, masih ingat. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2 tentang apa ya? Nanti kita lihat. Mari kita persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan bukunya. Sudah? Sudah. Nah, Ibu punya di sini LKPD-nya. Ibu akan bagikan ya. Nah, ini sifat yang paling atas.
Sudah semua kebagian KPD-nya? Sudah. Ya, sudah siap semuanya? Sudah siap. Nah, anak-anak, Ibu selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap rajin mematuhi protokol kesehatan, yaitu minimal dengan 3M. M yang pertama apa? Memakai masker. Sudah pakai masker belum? Sudah, hebat. M yang kedua apa? Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Alhamdulillah. Yang ketiga apa? Mencuci tangan. Betul. Nah, kita harus menerapkan protokol kesehatan semuanya. Pembelajaran hari ini yaitu diterbesarkan terlebih dahulu ya. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak nanti akan membaca teks prosedur. Prosedur itu berarti teks langkah-langkah cara membuat gulali. Siapa di sini yang sudah pernah membuat gulali di rumahnya? Ada? Iya, ada nih 2 orang. Nah, lalu anak-anak nanti akan melalui hasil karya. Nanti anak-anak akan langsung praktek bagaimana cara membuat gulali bersama ibu. Nanti anak-anak membuat hasilnya dari gulali ini yang sudah terbentuk. Nanti kalian boleh bentuk gulalinya macam-macam. Mau ada yang mau bikin bunga, boleh. Yang gampang aku mau bikin matahari atau bulan aja bulat, itu juga boleh ya. Jadi kreasi anak-anak. Nanti anak-anak juga akan mengamati video. Bagaimana sih manfaat kegiatan tolong menolong. Jadi bikin video, bikin gulalinya nggak sendirian. Kalau sendirian akan lama ya. Terus juga pekerjaan menjadi lebih berat ya. Nanti ya. Lalu yang keempat, kita nanti anak-anak akan mempresentasikan hasilnya. Ditunjukkan, ini loh hasil saya membuat gulali. Terus langkah-langkahnya seperti apa dan tugas setiap anak ngapain aja. Ya, jadi harus tahu tugasnya apa aja nih. Nah, coba perhatikan di sini. Gambar apa itu? Gulali. Gulali. Yang sudah pernah makan gulali? Iya. Sudah semua ya. Nanti nih ya, boleh nyobain gimana sih makan gulali itu? Enak atau enggak? Enak. Rasanya karena dari gula, rasanya gimana? Manis. Betul. Gulali, bentuk gulali yang pernah kamu makan, bentuk apa aja? Bentuk apa? Bunga. Terus, Tessa? Matahari. Ananta pernah makan gulali bentuk kupu-kupu. Ya, ada? Sini? Yang pernah makan gulali? Enggak. Nia belum pernah makan gulali. Zahro? Pernah, bentuk apa? Bunga. Pernah, bentuk apa? Lingkaran. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam lagi? Ada, Ananta. Sebentar, biar suaranya terdengar keras. Ananta ingin bertanya apa? Dimasuk di sini sayang. Wujud gulali itu. Oh iya, apa sih wujud gulali itu? Karena kita dari kemarin sudah belajar tentang bentuk atau wujud benda. Wujud gulali itu masuk ke dalam wujud atau bentuk apa ya? Coba perhatikan. Iya, padat. Betul nggak? Betul. Tapi awal proses
proses mulanya seperti apa, kita nanti akan mengamati. Bagaimana sih kok gulali bisa jadi dalam bentuk padat ya? Nah, perhatikan di sini. Siapa yang pernah makan makanan tempo zaman dulu? Tempo dulu? Tuh, gulali. Siapa yang pernah makan gulali? Iya tadi ya sudah ya. Terus itu ciki. Apa namanya, mie? Kalau sekarang namanya mie kremes. Dulu namanya mie anak mas. Siapa yang pernah makan itu? Udah nggak pernah. Saya pernah nyobain anak mas. Masih ada di rumah Sesa yang jualan. Oh iya, Sesa pernah nyobain. Yang ketiga ada kue putu. Kalau kue putu masih banyak yang suka lewat ya. Siapa yang pernah makan? Iya, gimana rasanya? Gurih ya, manis. Warnanya apa? Hijau. Dikasih taburan apa tuh? Kelapa, betul. Nah, yang keempat ada permen Yosan. Siapa yang pernah? Masih ada yang jualan? Masih. Iya, ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu adalah makanan tempo dulu, sama seperti halnya gulali. Gulali itu makanan tempo dulu, tapi rasanya yang enak masih tetap ada ya di zaman sekarang. Ini adalah ada teks prosedur atau teks langkah-langkah membuat gulali. Ada di dalam buku atau bahan ajar anak-anak semua ya. Boleh, kita nanti akan membaca secara nyaring. Langkah yang pertama kita akan membaca bersama-sama. 3 kelompok akan membaca bersama-sama ya. Paham? Iya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Boleh dibaca bersama-sama. Kita hitung 1, 2, 3. Stop ya. Sampai di langkah pertama kita stop dulu. Tadi apa? Campurkan 500 gram gula pasir ya itu ya, dengan 250 ml air makan. Jadi dicampur dulu ya, gula pasirnya sama air matang, air yang udah bisa diminum ya kalau air matangnya. Nah, langkah yang kedua ibu mau kelompok 3 yang baca. Kelompok 3 baca yang nomor 2. Dibaca yang nyaring. 1, 2, 3. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Iya, stop. Apinya sedang ya. Jangan besar-besar sekali, jangan kecil-kecil sekali. Nah, sekarang langkah yang ketiga dibaca sama kelompok 2. Siap kelompok 2? Ya. Yuk. 1, 2, 3. Aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan merata. Iya. Nah, diaduk terus. Jadi kalau bikin apa namanya? Bikin gulali itu diaduk, jangan didiamkan. Kalau didiamkan nanti akan gosong ya. Nah, selanjutnya prosedur atau langkah yang keempat dibaca oleh kelompok pertama. Jika sudah dingin dan memerlukan, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk-bentukkan pada suhu sampai bentuk menjadi aneka bentuk. Tadi anak-anak sudah membaca teks prosedur membuat apa? Membuat gulali ya. Nah, bagaimana sih langkah yang pertama? Ada yang iya Ananta. Apa Ananta? Campurkan 500 gram
dengan 200 ml air matang. Iya, yang pertama itu harus mencampurkan terlebih dahulu apa? Gula pasir sama apa? Air. Lalu dicampur dengan, kalau mau diwarnain merah berarti dicampur dengan apa? Warna apa? Kalau mau merah? Warna merah ya, gitu ya. Nah, terus langkah yang kedua, siapa yang tahu? Iya, Naila. Iya, diaduk dulu ya, sampai campuran tersebut merata. Lalu tahap yang ketiga apa? Siapa yang tahu? Iya. Iya ya, sampai adonannya mengental. Lalu tahap yang terakhir, siapa yang tahu? Boleh Cesar. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulai tersebut tidak boleh dibentuk. Lilitkan pada bentuk satu dan bentuk menjadi bentuk yang sama. Iya, nah itu adalah langkah-langkah atau cara membuat gulali. Sampai sini sudah paham? Sudah. Anak-anak, ibu memiliki video di sini. Nanti anak-anak akan mengamati bagaimana sih cara membuat gulali. Nah, di sini videonya membuat gulalinya secara kelompok. Nah, anak-anak juga tidak hanya mengamati bagaimana cara membuat gulali, tapi mengamati juga bagaimana kita harus tolong-menolong dalam melaksanakan tugas kelompok ya. Bisa? Iya. Kita mulai ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SDN Malaka Jaya 07 kelas 3B kelompok 3 akan membuat gulali. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kenny. Halo, aku Taisa. Halo, nama aku Cristiano. Halo, nama aku Serja. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 500 gram gula pasir, tusuk sate, cinnamon, 250 ml air matang, dan pewarna wajan. Pewarnanya adalah pertama masukkan 200 gula pasir ke dalam wajan. Masukkan 250 ml air matang. Masukkan 1 sendok dan masukkan pewarna makanan. Kita pakai
masukkan ke dalam wadah. Jadi seperti ini. Mari kita makan. Kita aduk. Ush. Inilah hasilnya. Mari kita makan. Sampai akhir. Selamat mencoba. Kami akhiri dengan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi videonya sudah dibuat tuh seperti teman-teman kalian di kelas 3, cuma berbeda SD. Nah, kira-kira bisa tidak membuat gulali tadi? Iya. Nah, kita akan mencobanya ya. Tapi setelah mengamati video ini, anak-anak tadi apa saja yang sudah diamati, sudah dilihat? Apakah langkah-langkah di dalam membuat gulali itu sama dengan prosedur atau teks prosedur yang ada di dalam buku atau bahan ajar anak-anak? Sama tidak? Iya, sama. Video sudah mengamati. Apakah anak-anaknya saling tolong-menolong? Iya, betul ya, saling tolong-menolong. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Iya, Alisa. Bagaimana? Mengaduknya bergantian, betul tidak? Betul. Apa capek ya kalau sendirian ngaduk sampai matang, gulalinya sampai jadi, capek tidak? Capek karena harus diaduk. Tapi kalau mengaduknya bergantian, apakah capek? Tidak. Pekerjaan akan bagaimana? Iya, betul Ananta. Pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Contohnya lagi, kerjasama di dalam kelompok membuat gulali. Ada yang tahu lagi? Iya, Ananta. Menjelaskan langkah-langkah membuat gulali. Iya, bergantian ya? Iya, bergantian. Betul. Begitulah harusnya di dalam sebuah kerja kelompok. Kalau kerja kelompok sendirian bagaimana? Lebih terasa berat. Lebih terasa berat, kata Ananta. Betul ya. Nah, maka dari itu kerja kelompok itu harus bersama-sama biar pekerjaan menjadi terasa lebih ringan dan pekerjaan cepat selesai ya. Nah, anak-anak, kita akan membuat kelompoknya untuk membuat gulali. Kita akan mendemonstrasikan, melakukan percobaan bagaimana sih membuat gulali bersama ibu dan anak-anak semua. Siap? Siap? Semangat? Iya, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, yuk. Langkahnya yang pertama. Anak-anak akan ibu bentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, karena sudah duduknya berkelompok, jadi kita sesuaikan saja ya. Ini kelompok 3, kelompok 2, ini kelompok 1. Satu kelompok jumlahnya berapa siswa? 3. Semuanya sama ya? Iya. Anak, kita akan mulai menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Siapa di sini setiap kelompoknya sudah dibagi tugas kan? Sudah, betul. Siapa yang bertugas menyiapkan alat dan bahan? Iya, dari kelompok 3 Gensa, kelompok 2 Nata, kelompok 1 Naila. Silakan maju ke depan, kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Kita siapkan airnya terlebih dahulu berapa mili? 250 mili. Silakan.
Lihat Ananta, Ananta kalau sudah bilang tuh 250. Nah, ini anak-anak alat dan bahan yang sudah disiapkan oleh anak-anak yang bertugas atau kebagian tugas untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Apa saja alat dan bahannya? Kompor. Iya, kompor. Lalu apa lagi? Gula pasir 500 gram. Iya, ada gula pasir 500 gram. Lalu Air matang 250 ml. iya, ada air matang 250 ml. Lalu ada tusuk sate, terlihat? Iya. Lalu ada apa lagi? Pewarna makanan. Iya. Ada teflon dan yang terakhir Spatula. ada spatula. Langkah yang pertama dilaksanakan oleh kelompok anak-anak masing-masing dengan tugasnya sendiri-sendiri. Ya, sekarang tugasnya dengan langkah yang kedua, yaitu langkah yang kedua apa tuh? Aduk campur tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Iya, nah kita akan mencampurnya. Siapa? Nah, sekarang tugas siapa yang mencampurkan gula serta air serta dengan pewarna? Siapa tugasnya siapa? Iya, tugasnya Sesa, Alia dan Nia. Silakan. Sini. Yang pertama masukkan apanya terlebih dahulu? Iya, gulanya terlebih dahulu. Silakan, Sesa, masukkan gulanya. Semuanya. Ya. Lalu selanjutnya gulanya dicampur dengan apa? Dengan air matang, ya. So, silakan gantian, Alia. Iya. Lalu sambil diapain? Ya. Iya, silakan. Iya, lihat. Ya, sambil diaduk. Dicampur dengan apa lagi? Dengan pewarna. Iya, dengan pewarna, ya. Ya, anak-anak tadi sudah tahap yang kedua. Sekarang tahap yang keberapa? Ketiga. Apa sih tahap yang ketiga? Langkah yang ketiga? Iya, Ananta. Apa, sayang? Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Iya, langkah yang ketiga adalah aduk-aduk terlebih dahulu ya, terus menerus sampai mengental. Nanti kalau sudah mengental, kita pindahkan ke tempat yang lain lalu didinginkan. Siapa yang memiliki tugas di langkah yang ketiga? Iya, Abi, Zahro, dan Alisa. Silakan ke depan.
aduk ya, gantian. Sudah jadi gulalinya, kita pindahkan ke 3 mangkok kecil untuk nanti anak-anak bentuk sesuka hatinya ya. Ya, dibentuk terserah anak-anak mau bentuk apa ya. Ya Allah. Iya boleh. Waktunya sekarang anak-anak mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuatnya: campuran 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian masukkan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang pelan-pelan. Setelah itu angkat dari api dan diangkat sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk lilitan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Tugas kelompok: Ayolah menjelaskan langkah-langkah dan menyiapkan alat dan bahan. Lalu mengaduk sampai mengental. Niat aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Ini hasil gulali kelompok berikutnya. Ini hasil kelompok 1. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat. Untuk lagi ya. Mempresentasikan hasil pengamatannya. Ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan tidak? Tidak cukup? Iya cukup. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara pembuatan gulali: campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campurkan tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk hingga mendidih dan air mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah didinginkan dan sudah mengental, maka tersebut sudah boleh dibentuk lilitan pada tusuk sate dan menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Tugas kelompok Ananta: menjelaskan langkah-langkah dan menyiapkan alat dan bahan.
Alisa mengaduk sampai mengental. Alia mengaduk sampai mendidih. Iya. Ada lagi disebutkan hasilnya? Dan ini hasil pembuatan gulali. Iya. Tangan. Yang bisa menjelaskan apa yang didapat dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Oh iya, Ananta. Apa Ananta? Perubahan wujud. Iya. Air menjadi padat. Iya. Saat apa itu? Membuat gulali. Iya, betul. Ya, hebat, tepuk tangan semuanya. Ya, apa Naila yang didapat dari dari tadi yang kita sudah lakukan? Iya. Ya, anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan atau sebuah proyek membuat apa? Gulali. Ya. Nah, proses membuat gulali ini ada perubahan wujud yang tadi disebutkan oleh Ananta dan Naila. Katanya tadi kan awalnya prosesnya dari gula pasir. Gula pasir itu bentuknya apa? Ada. Iya, padat. Lalu dicampur dengan air ya, dipanaskan jadi cair. Nah, itu namanya proses perubahan wujud ya. Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Namanya apa? Mencair. Namanya apa? Iya, mencair. Nah, di dalam proses membuat gulali ada dua perubahan wujud. Lalu dari cair diaduk-aduk terus. Jadi apa? Mengental dulu. Lama-lama jadi membeku, jadi padat. Ya, dibuat gulali jadinya membeku. Betul. Apa kata Zahro? Tepuk tangan buat Zahro. Jadi ada dua proses perubahan wujud ya. Lalu siapa lagi nih yang bisa menjelaskan apa sih yang tadi kegiatan yang kita lakukan tuh apa yang didapatkan? Ada dari kelompok 3? Iya, Sesa. Apa Sesa? Iya. Iya, kata Sesa kita harus saling menolong dalam mengerjakan tugas kelompok. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan buat Sesa. Nah, hebat semuanya sudah bisa memaparkan kegiatan apa saja yang tadi didapat ya. Ya, karena kita sudah melakukan segala kegiatan dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Ananta, apa Ananta kesimpulan pembelajaran hari ini? Dalam proses membuat gulali terdapat dua perubahan wujud benda. Satu, cair saat gula pasir dipanaskan dan menjadi cairan gula. Dua, bentuk saat cair gula mengental dan memadat. Ini dari kesimpulan dari Ananta ya. Betul tidak? Ada dua perubahan wujud. Iya, perubahan wujud apa aja tadi? Mencair dan membeku ya. Nah, dalam proses membuat gulali juga tadi anak-anak mengerjakannya secara bersama-sama. Biar apa kalau kerjanya sama-sama? Biar lebih ringan. Biar lebih ringan pekerjaannya. Terus pekerjaannya akan bagaimana? Cepat selesai. Iya, cepat selesai. Adalah di evaluasi pembelajaran. Nanti anak-anak ibu akan bagikan evaluasi pembelajaran. Silakan kerjakan secara individu ya, masing-masing.
Bisa? Udah nggak apa-apa. Nah, silakan kerjakan masing-masing. Ya, evaluasi pembelajarannya sudah selesai semua? Sudah? Ya. Ya, evaluasinya sudah dikumpulkan, LKPD-nya juga sekalian boleh dikumpulkan yang tadi sudah dikerjakan sambil melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, nanti evaluasi pembelajaran LKPD akan Ibu koreksi ya untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak sudah memahami pembelajaran hari ini. Anak-anak, pembelajaran hari ini tentang proses pembuatan gulali sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi di esok hari masuk ke dalam pembelajaran ketiga ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok tidak ke sekolah.